Nah, Bismillah buat Papa terus sama Mama Hani sama adik-adik juga ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin, amin ya Allah. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Zaki? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu namanya aslinya apa nih, Mas Zaki? Nama asli itu dari ayah sama ibu ya, dikasih nama Yosua Yeremias. Gitu. Orang tua asal mana? Ibu Cina Sunda, Cina. Oh. ayah Cina Betawi. Oh, gitu, Masya Allah. Memang udah ada keturunan. Iya, leluhur. Kalau ditelusuri leluhur ke atas tuh katanya ini nggak ininya, apa namanya, kabilahnya? Enggak. Dari luar, turun dinasti Ming atau apa gitu. Barangkali. Dinastian ya. Ada Tan atau Han itu kan. Marganya Tan. Tan namanya. Oh, kalau dari Tan. Kalau dari ayah itu Tyler. Cio. Kalau dari nenek ke neneknya mama itu Tan marganya. Sampai sekarang ngambil apa nggak nama-nama Sionya segala macam. Sio gitu ya. Sio naga, sio apa gitu. Ana tuh kalau dalam perhitungan Chinese ya, itu sionya sio ular. Oh, sio ular. Iya, sio ular. Dulu diajarin tuh tradisi-tradisi kayak gitu. Diajarin, cuman nggak terlalu yang dalam banget kan. Oh ya, masuk. Karena kan beda, kalau leluhur ke atas itu kebanyakan ini apa? Tionghoa. Baik, Mas Jerry ya panggilannya? Panggilnya Zaki aja boleh. Zaki. Oh, berarti sekarang udah nama Islamnya namanya Zaki Al-Ansori. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Baik, Mas Zaki, sebelumnya beragama apa ya, Mas Zaki? Dulu itu Kristen Protestan. Dulu kenal Islamnya di mana? Kok bisa mengenal Islam? Ana tuh mulai tahu ada agama Islam tuh pas kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Iya. Dulu waktu kelas 2 SD itu, dari lahir kelas 2 SD tinggal di Bogor. Nah, dari kelas 2 itu pindah ke Bekasi. Karena diambil asuh ya sama ayah tuh. Jadi dari sekolah SD 2 tahun sampai lulus SMP itu tinggal di Bekasi. Kurang lebih 14 tahun di Bekasi. Itu awal-awal tahu ada agama Islam ya pas SD itu. Kelas 6 lah. Oh. Kelas 6 udah mulai tahu. Orang tua dulu pekerjaannya apa? Wira swasta aja. Wira swasta. Oh. Ayah kegiatannya? Kalau ayah sampai sekarang aktif di pelayanan dia. Pelayanan. Pendeta atau? Ya bisa dibilang. Pendeta. Oh. Gitu. Berarti sejak kecil sudah mengenal Islam. Kemudian proses masuk Islamnya gitu. Islam tuh menjadi pilihannya Mas Zaki itu ceritanya awalnya seperti apa sih? Cerita awalnya karena dulu tuh waktu kecil waktu SD itu kan sampai SMP itu kan tinggal di Bekasi. Nah dulu tuh main tuh kebanyakan ya teman-teman orang Islam semua. Iya, Muslim semua ya. Dari SD, SMP, SMA sampai sekarang pun kebanyakan teman-teman ruang lingkupnya gitu. Orang Islam semua. Nah awal-awal tertarik itu ketika dapat kabar dari keluarga ya. Kalau ibu itu masuk Islam. Karena ibu sama ayah itu kan udah divorce. Iya. Nah kemudian dengar kabar ibu nikah lagi terus masuk Islam, ayah nikah lagi. Nah dari situ mulai ada keinginan untuk ikut ibu gitu. Nah kemudian
pas kelas 6 SD itu lagi ada ini program sunatan massal ya di RT lingkungan RT itu. Terus ditawarin lah sama kawan main waktu itu, almarhum dia. Dia tawarkan, dia panggil Jer kata dia. Dia kan Ana tuh waktu kecil dipanggilnya Jerry. Sama keluarga, sama teman-teman yang udah lama, yang udah kenal gitu. Dia bilang, Jer, mau nggak ikut sunatan massal, kata dia gitu. Kata Ana, mau dong, kata Ana gitu. Tapi lu ngomong sama bokap ya, Ana bilang gitu kan. Akhirnya dia bilang, pada saat itu bokap masih pendeta, masih pelayanan, masih aktif lah di pelayanan. Ya. Minta izin untuk disunat. Minta izin untuk disunat. Ya, gitu. Terus? Nah kemudian kata teman tuh, ya udah nanti gue datang ke rumah, dia bilang gitu, bilang sama bokap. Akhirnya pas malamnya tuh datanglah tuh dia ke rumah, ketemu sama ayah kan. Akhirnya ngomong sama ayah, Om, boleh nggak si Jerry disunat gitu katanya. Kata ayah, ya udah nggak apa-apa, boleh gitu. Kan ayah pun tahu gitu kalau disunat itu kan untuk kebersihan ya, untuk kesehatan gitu. Di Nasrani juga diajarkan seperti itu, tahu bahwa disunat itu untuk kesehatan, untuk kebersihan. Kata ayah, ya udah nggak apa-apa disunat. Akhirnya ikut lo tuh sunatan massal ya kan, ikut sunatan massal. Terus udah gitu tetangga pada tahu ya kan, anak disunat kan. Karena kalau disunat itu kan biasanya kan, oh ini apa mau masuk Islam mungkin gitu ya sama tetangga. Jadi tetangga tuh pada datang gitu, pada ngasih uang gitu. Dikiranya masuk Islam. Iya. Karena disunat. Karena disunat. Terus udah gitu sempet diajakin sama tetangga gitu. Kata tetangga, Jer sini Jer, kata dia. Ikutin Abah yuk, kata dia gitu. Ikut kemana, kata anak gitu. Enggak, maksudnya ikutin kata-kata gitu. Itu di dalam rumah dia, waktu itu diajak ke rumahnya. Waktu itu dituntun 2 kalimat syahadat lah sama tetangga waktu itu. Nah dari situ dikasih buku tuh sama beliau, dikasih buku yang tuntunan sholat itu. Nah dari situ mulai baca-baca gitu. Mulai dipelajarin tentang Islam. Karena kan ada beberapa sebagian pengetahuan tentang agama Islam di tuntunan sholat kan. Di buku Risalah tuntunan sholat itu. Itu dari mulai kayak toharoh, bersuci ya. Sampai sholat, dari mulai takbir sampai salam. Itu alhamdulillah sudah dihafalin gitu. Sudah hafal gitu. Tapi dalam prakteknya itu masih belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari semenjak disunat itu SD, SMP, SMA, ya sholat itu masih dihitung, masih bisa dihitung. Gitu. Nah dari setelah dipelajarin itu, mulai lulus SMP, akhirnya pindahlah ke Bogor waktu itu. Pindah rumah. Pindah rumah. Karena lulus SMP, teruskan SMA di Bogor waktu itu. Nah, ini ada yang menarik di sini. Kan ayah pada saat itu kan aktif di pelayanan. Kemudian mengenal Islam dan sunat dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan kita, apa yang diajarin ayah nih? Nilai-nilai, maksudnya ajaran yang diyakini misalkan Kristen kan ayah seorang Kristen kan. Ada nggak nilai-nilai ajaran Kristen yang ditanam kepada Mas Zaki gitu, yang membuat Mas Zaki itu seharusnya menjadi seorang Kristen yang taat pada saat itu gitu? Harusnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Mas Zaki menemukan kejanggalan di ajaran Kristen atau sehingga membuat Mas Zaki ini tertarik terhadap Islam, makanya mau ke sana? Seperti apa, Mas? Jadi karena keluarga besar itu di Bekasi kebanyakan non-Muslim ya, Kristen Protestan. Jadi kalau setiap minggu tuh mereka pada ke gereja gitu. Dan suka diajak saya sama keluarga tuh.
ya Jer, ayo ke gereja, ikut ke gereja. Itu dari SD sampai SMP itu udah mulai aktif tuh ke gereja. Ya? Sebenarnya aktif, rajin gitu. Sampai belajar musik di gereja karena ada tenaga pelayanan kan di sana. Jadi ikut belajar musik gitu. Terus selama di Bekasi itu ya dididiknya memang di keluarga ya, ruang lingkup keluarga itu ya diajarkan tentang agama Kristen. Sebenarnya gitu. Kenapa bisa tertarik? Ya itu tadi yang pertama dorongan karena ibu sudah masuk Islam dari situ. Kemudian yang kedua ruang lingkup teman-teman, ya pergaulan lah. Kebanyakan teman-teman dari Muslim. Ya gitu, jadi lingkungan itu memang berpengaruh kan. Nah, kalau secara agamanya lah, tematik lah, kita bicara kitabnya lah, ajaran. Ada nggak kejanggalan maksud yang ditemukan Mas Zaki? Ada misalkan satu ayat dalam Bible misalkan, ini saya ragu nih ayat ini gitu. Kalau sampai situ sebenarnya belum memperdalami ya. Belum memperdalam. Kalau di Injil itu belum terlalu memperdalami banget. Berarti menilainya secara budaya. Caranya pokoknya kultur. Secara ibadah gitu. Gitu ya. Kemudian kemasyarakatan gitu, pergaulan. Baik. Kalau begitu kita ke next pertanyaan selanjutnya. Setelah mengenal semuanya masuk Islam dan seterusnya, ada nggak tantangan, hambatan, rintangan yang dialami Mas Zaki setelah mengenal atau mungkin proses masuk Islam atau jadi, setelah masuk Islam? Ceritanya dari proses pas masuk Islam dulu nih. Iya. Ya. Jadi benar-benar mulai mempelajari agama Islam itu kan setelah SMP itu kan pindah ke Bogor. Terusin SMA di sana. Nah setelah lulus, kemudian kerja. Nah setelah kerja di Bogor waktu itu, akhirnya ditugasinlah ke Jakarta waktu itu. Nah di Jakarta itu kan bisa dibilang dapat kerjaan yang enak lah di sana. Kemudian juga masalah pergaulan juga nggak kekontrol kan. Di Jakarta kan tahu sendiri ya pergaulan di sana kayak gimana gitu kan. Harus kuat iman lah kalau di Jakarta. Nah, kemudian di sana mulailah salah pergaulan. Mulai kenal drugs, obat-obatan gitu, narkoba. Kemudian mulai kenal dunia malam gitu kan. Ya di situ mulai Allah uji tentang kesenangan dunia. Jadi banyak uang gitu kan. Hari-hari main ke diskotik gitu. Kayak narkoba. Di situ ya diuji tentang kenikmatan dunia lah. Dikasih isi drog ya. Dikasih kenikmatan tapi dibikin jauh sama agama gitu. Jadi tidak beragama lah waktu itu. Dari semenjak lulus SMP itu ke SMA sampai kerja itu memang tahu agama Islam tapi belum mempelajari dan itu belum beragama waktu itu. Jadi ke gereja enggak, sholat juga enggak gitu. Jadi masih ya tentang lantung lah kita, masih mencari jati diri. Terus akhirnya setelah itu alhamdulillahnya gitu nggak terlalu terpuruk ya di dunia gelap gitu kan. Alhamdulillah masih Allah selamatkan lah di sana. Setelah itu mulai Allah uji lagi lah dari situ. Allah uji tentang pekerjaan ya, tentang percintaan gitu. Benar-benar dibikin titik dari nol lah dari situ. Terpuruk istilahnya gitu. Nah dari situ mulai berpikir lah, masa sih hidup mau kayak gini terus gitu ya kan? Terus. Udah capek lah gitu. Akhirnya setelah dari itu terbesit lah tuh di dalam hati. Seketika itu lagi kerja waktu itu posisinya. Lagi kerja, lagi bengong, mulai mikir kayak gitu, nih kapan ya? Hidup tuh kok mau kayak gini terus gitu. Sampai kapan mau kayak gini?
Nah mulai terbesitlah dalam hati pengen banget bisa baca Al-Quran. Nah dari situ, setelah terbesit seperti itu, nggak lama kemudian Allah ijabah tuh doa saya. Oke, itu di Jakarta, ketemu sama teman di Jakarta, ketemu di pondok waktu itu. Hari kita belajar di sana, sharing dulu awalnya tentang agama tuh. Terus kemudian dia kenalkan saya sama seorang guru di sana. Jadi beliau tuh bisa dibilang Habib ya. Kemudian dia lulusan dari Yaman. Jadi kalau di Yaman itu kan apa ya, banyak lulusan agama terbaik di sana ya. Kayak Habib Umar bin Hafiz gitu kan. Jadi sanadnya yang nggak beda jauh dari sana gitu. Dikenalkan sama temen, kata dia, Jar, mau nggak gua kenalin, kata dia gitu. Sama siapa? Ada sama guru ngaji, dia bilang gitu. Pokoknya orangnya enak lah diajak ngomong, nyambung gitu. Dan maksudnya penyampaiannya baik gitu, bisa diterima gitu. Kemudian dikenalkan lah dari situ sama Habib. Nah, kemudian mulai belajar dari situ. Diajarin fikih ibadah, terus dari mulai tata cara sholat, istinja, bab toharo itu diajarin sama dia. Nah, kemudian sempat ditanya sama beliau kan, sama Habib, dia bilang, Jer, kata dia, kapan terakhir syahadat, dia bilang gitu. Ana jelaskan sama Habib, Ana syahadat itu waktu kelas 6 SD, Bib. Kata Ana. Terus kata dia, oh di situ belum sah keislaman antum, kata dia. Karena akilnya waktu itu belum sempurna kan. Kemudian saya cerita lagi. Tapi beberapa bulan yang lalu itu pernah dituntun syahadat lagi yang kedua sama ibu waktu itu. Ibu lagi main ke Jakarta, terus kita cerita akhirnya dituntun 2 kalimat syahadat. Akhirnya kata Habib, di situ sahnya keislaman antum, dia bilang. Itu tahun 2013 kalau nggak salah. Ya kemudian setelah itu baru mulai belajar lagi. Dan keingintahuan tentang agama Islam itu semakin menggebu setelah kenal sama Habib itu. Terus sempat terbesit juga kan, pengen bisa baca Al-Quran. Nah gak lama dikenalin lagi sama ada namanya Ustadz Rahmat waktu itu. Nah itu beliau yang ngajarin anak Al-Quran. Dari mulai IUEO sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, kalau kita cermatin dari turning point Mas Zaki mengenal Islam, kemudian kemauan belajar Quran, ini menarik ya. Cuman yang ingin kita dalami lagi, oh ya Mas Zaki masih single ya? Single? Masih. Udah nikah belum? Udah pernah. Ya ini guys, kalau ada yang mau nih awat-awat yang nonton. Ya, begini Mas Zaki. Saya selalu bertanya gini ke teman-teman mualaf. Kan kalau di Kristen itu kan dijanjikan surga ya. Dijanjikan surga dan lain sebagainya, dosanya ditebus. Kok mau gitu milih Islam yang masuk surganya tuh tergantung amalnya, belum tentu gitu. Jadi peluang dia untuk tidak lolos misalkan itu ada di Islam. Apa yang membuat Mas Zaki kuat? Apa ingin berislam, belajar, sama Habib dan sebagainya, ingin tetap teguh di Islam gitu? Kenikmatan atau apapun lah itu setelah berislam gitu. Kenapa Mas Zaki itu tetap teguh gitu? Tidak menyesal, saya nyesal masuk Islam bla 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 gitu. Kenapa Mas? Mungkin keyakinannya dari konsep tauhid ya. Tauhid dari situ. Karena Fitrah, di Islam, ya. Karena di Islam itu kan yang paling utama itu kan konsep tauhid ya. Keimanan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dari segi ibadah juga
beda jauh gitu. 180 derajat terbalik dengan agama yang dulu. Kalau di Islam itu kan dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, sampai mau tidur lagi, itu kan semua ada caranya. yang udah diatur. Tidur ada caranya, kemudian bangun tidur ada caranya, pakai baju ada caranya, makan minum ada caranya, pakai tangan kanan sambil duduk. Kemudian berhubungan suami istri, hijama, itu ada caranya. Sampaikan perkara yang kecil pun, buang air besar, buang air kecil, itu ada caranya. Itu sih yang bikin saya terpesona gitu sama Islam. Nah, setelah Mas Zaki merasakan apa yang Mas Zaki rasakan, sekarang respon keluarga, bagaimana ini sekarang responnya? Mungkin kan ada non Muslim ya, tentu pasti lah. Nah, bagaimana ngeliat keislamannya Mas Zaki nih sekarang? Bencikah atau makin apa gitu? Dulu itu ayah sempet shock sih. Kaget lah ya. Mungkin belum bisa nerima gitu ya. Tapi nggak marah beliau, kecewa aja gitu. Nggak marah, nggak ngamuk gitu, maksudnya kecewa aja dalam hatinya gitu. Karena yang masuk anak ini kan 5 saudara ya. Jadi dari ibu sama ayah tuh ada 2, kakak sama anak. Kemudian divorce, ayah nikah lagi, punya anak 2, ibu nikah lagi, punya anak 1. Nah, kakak sama anak masuk Islam. Alhamdulillah. Ya, kakak dulu, ibu dulu, kakak yang pertama, baru anak nyusul. Itu ayah kecewa sih sebenarnya, kecewa banget gitu. Dan sampai sekarang pun kalau kita ketemu gitu ya, kita ngobrol gitu, kita sharing, beliau masih suka kayak di Yesus tuh jalan terbaik gitu dia. Jadi masih secara nggak langsung lah dakwah versi dia gitu. Seperti itu. Tapi kalau dari adik-adik sih sama keluarga, mereka fan-fan aja sih. Baik nih, kalau misalkan nih ayah ini lagi nonton nih, karena dakwah balik, coba apa yang ingin Mas Zaki sampaikan? Karena ya kan Mas Zaki udah cerita, saya udah nyaman di Islam. Nah sekarang kenyamanan, kekuatannya Mas Zaki memeluk Islam ini, apa yang ingin Mas Zaki sampaikan ke ayah? Kalau ayah masih mempertanyakan lagi gitu. Ya, bismillah buat papa, terus sama mama Hani, sama adik-adik juga, ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin, amin ya Allah. Saya cuma bisa doain yang terbaik untuk mereka. Ya, semoga hatinya bisa menerima Islam. Masya Allah. Baik, amin, amin, kita doakan. Baik, mungkin tinggal beberapa pertanyaan lagi nih Mas, yang kita buat penasaran. Pertama, mungkin harapan kita tentunya berharap Mas Zaki istiqomah, ya, dikukuhkan dalam Islam, dan semoga tercapai cita-citanya dan harapannya. Mungkin yang selanjutnya harapan ke depannya nih Mas Zaki, apa yang Mas Zaki lakukan sekarang, kemudian rencana-rencananya itu seperti apa gitu. Mungkin tetap belajar untuk berdakwah ya. Berdakwah. Jadi Ana bisa, Islam bisa masuk ke dalam hati Ana tuh sebenarnya bukan karena Ana, tapi emang mungkin sudah qadarullah ya. Nah sekarang cara Ana untuk dedikasikan untuk Islam, ya Ana belajar dakwah. Masya Allah. Mas Zaki ada pesan-pesan nggak yang terakhir nih buat teman-teman mualaf, mungkin kalau misal tentunya kan ini kan akan ditonton untuk teman-teman mualaf kita yang mungkin yang kondisinya posisinya seperti Mas Zaki, lagi kesulitan dan sebagainya. Karena Mas Zaki sudah melalui hal ini panjang, ada nggak yang pesan-pesan yang kuat
ingin Mas Zaki sampaikan teman-teman mualaf yang kondisinya masih sulit atau ya syukur-syukur alhamdulillah bisa jadi alasan mereka masuk Islam gitu. Amin lah insyaallah. Ada nggak pesan-pesan? Pesan-pesannya tetap istiqomah dalam kebaikan ya. Tetap istiqomah dalam kebaikan. Kemudian sering-sering berdoa gitu. Mudah-mudahan yang masih mencari hidayah cepat Allah berikan hidayah gitu. Amin. Karena Allah terangkan dalam Al-Quran, barang siapa mencari jalanku maka akan aku tunjukkan jalan-jalanku. Itu sih pesan. Oh ya maaf, terakhir lagi Mas Zaki sekarang kegiatannya apa ya? Karena muamalahnya fokus di bidang pengobatan sekarang. Oh, pengobatan Tibun Nabawi. Ya, pengobatan utamanya Tibun Nabawi ya. Kemudian ada alternatif. Pengobatan alternatifnya akupuntur, chiropraktik, terapi listrik, terapi lintah, gurah mata, gurah tenggorokan. Oh, nah, Masya Allah kalau misalkan teman-teman ini penonton mau menghubungi Mas Zaki kemana nih, ke Instagram atau TikTok? Ke Instagram bisa. Apa namanya? Zaki Al-Ansori. ZKY Al-Ansor. Oh, Al-Ansor ya. Jadi teman-teman kalau yang mau memakai jasa Mas Zaki bisa hubungin ke situ lah gitu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah mungkin itu aja Mas Zaki. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga ya kita memberikan keistiqomahan dalam Islam, keteguhan dan lain-lain sebagainya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.